topik hari ini, oke, 5 dari 6 tab yang ada, kita akan ngomongin yang namanya wildcard. Oke, wildcard. Wildcard itu apa ya? Wildcard itu kalau kita lagi main kartu ya, itu adalah kartu yang dewa gitu ya, yang bisa apa aja nih, yang jago gitu, yang bisa warna ini, nomor ini segala macam. Oke. Jadi di dalam Excel itu sebetulnya ada 3 wildcard. Ada 3 wildcard nih. Yang pertama itu adalah asterik, oke, atau tanda asterik yang biasanya kita pakai buat mengalihkan, oke, buat perkalian 3 dikali 5 itu bukan asterik. Ada juga yang namanya tanda tanya atau question mark, oke. Buat biasa kita pakai buat bertanya, tapi ada artinya juga. Dan yang terakhir disebut tilde, oke, atau disebutnya tilde, tapi tidak tilde, oke. Ini adalah tombol yang berada di sebelah kiri tombol 1, oke, di keyboard teman-teman ada angka 1 di sebelah kirinya itu adalah tilde, oke, bentuknya kayak gini, oke. Gunanya apa sih? Gunanya ya, asterik itu gunanya untuk mewakili sejumlah karakter. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Oke. Jadi kalau misalnya saya menulis karakter Jawa dengan asterik di belakang, oke, dia akan cocok dengan apapun kata Jawa dan belakangnya apapun terserah. Oke, mau ini Jawa Barat, Jawa spasi Barat, Jawa spasi Tengah, Jawa spasi Timur, karena dia dimulai dengan Jawa dan ditandai asterik, ya, apapun belakangnya dia akan cocok, akan true, akan ditemukan. Oke, jadi itulah kegunaan asterik ya. Jadi asterik bisa dari belakang, bisa di depan. Oke, tanda tanya ini mewakili satu karakter aja nih. Oke, jadi kalau satu tanda tanya artinya satu karakter. Jadi contoh ya, kalau saya menulis KE dengan 4 tanda tanya, berarti ada 4 karakter. Jadi ada K sama E dan diikuti dengan 4 karakter. Mau apapun karakter ini, selama dia dimulai dengan K dan E dan diikuti oleh 4 karakter, dia akan cocok. Jadi nama Kendal dan Kediri nih, oke, sama-sama depannya KE, oke. Walaupun belakangnya itu adalah NDAL dan DIRI, ini sebetulnya ada 4 tanda tanya, berarti mereka itu cocok. Antara Kendal dan Kediri akan masuk ke dalam argumennya. Karena kita menggunakan wildcard. Itu adalah kegunaan tanda tanya. Oke. Yang terakhir tilde nih. Apa kegunaan tilde? Oke. Jadi ada 2 wildcard yang kita obrolin, itu asterik dan tanda tanya. Oke, tapi kalau misalnya betul-betul kita mau mencari asterik di dalam kata ya, mencari asterik dalam kata, jadi gimana bilang ke Excel, saya mau cariin asteriknya aja nih, bukan wildcard. Karena kan asterik itu bisa wildcard, bisa juga tanda asterik ya. Jadi kita perlu mengintroduce atau mengenalkan tilde di depannya buat bilang ke Excel, cariin asteriknya ya, bener-bener asterik nih, bukan wildcard. Atau cari ini ya tanda tanyanya, bukan wildcardnya. Jadi contohnya apa ya? Contohnya kalau kita tulisan kayak gini nih, ya, asterik Jos gitu ya. Ini akan cocok dengan apapun karakter yang belakangnya Jos. Ya, mau ekstra Jos ya, yang penting belakangnya Jos nih. Oke, karena ada tanda asterik di depan. Tapi kalau kita taruh tanda tilde kayak gini, tilde di depan asterik Jos, Excel akan mencari yang ada asterik dan Jos. Bukan ekstra Jos, tapi asterik dan Jos. Jadi fungsi tilde di sini ya, itu buat bilang ke Excel nih, Excel ya, si asterik yang saya taruh di belakang tilde, cariin yang benar-benar asterik, bukan wildcardnya. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Oke, sebenarnya sangat simpel, pengertiannya kayak gitu ya. Oke, jadi asterik itu bisa sejumlah karakter, bisa di belakang, bisa di depan kayak gini ya. Jawa asterik itu apapun yang di belakangnya selama depannya Jawa, dia akan cocok. Kayak gini asterik Jos, apapun yang di depannya selama belakangnya Jos, dia akan cocok. Oke, dan tanda tanya, 1 tanda tanya artinya 1 karakter. 4 tanda tanya artinya 4 karakter. Itu aja. Oke. Kemudian tilde ini untuk mengaktifasi atau bilang ke si Excel, saya mau pakai tanda asterik atau tanda tanya, tapi bukan sebagai wildcard. Tapi mau cari, betul-betul cari karakter asterik dan karakter tanda tanya. Gitu ya. Oke, sebagai contoh ya. Sebagai contoh saya akan geser ke kanan. Oke, di sini contoh nih. Kalau kita pakai tanda tanya 1 kayak gini, dia akan cocok ya, atau mencocokkan setiap ada 1 karakter, mau itu A besar, mau itu B kecil, mau itu C, mau itu Z, mau itu spasi, mau itu 1, mau itu 2, selama dia 1 karakter. Kalau dia 2 tanda tanya, selama dia 2 karakter, dia akan dicocokkan.
Oke. Kalau dia 3 karakter, semua 3 karakter akan dicocokkan. Oke. Jadi kalau satu asterik apa aja, mau berapa karakter pun ya, kayak tadi ya. Kayak tadi kita tulis Josh, di depannya satu asterik nih. Mau di depannya ada ekstra, mau di depannya ada apapun ya, mau berapa karakter tetap diambil. Satu asterik artinya bisa apa aja. Oke. Asterik dan TH berarti dia mau cari yang belakangnya TH. Apapun yang di depannya sebodo amat deh, ya gitu ya. Mewakili, karena dibilang asterik mewakili sejumlah karakter. Jadi apa mau di depannya sixth, mau di depannya fourth gitu ya. Nggak peduli, yang penting belakangnya TH. Oke. Atau kayak gini, depannya C terus ada asterik. Mau apapun belakangnya selama depannya C ya. Dan nggak peduli case sensitif ya, nggak peduli huruf besar huruf kecil ya, selama itu C. Mau belakangnya ada 2 karakter, mau belakangnya ada 4 karakter, ya terserah. Selama dia depannya C, kita kasih asterik belakangnya, apapun yang di belakang C, dia akan mencocokkan itu. Oke. Tanda tanya dan asterik setidaknya 1 karakter. Oke, setidaknya ada 1 karakter. Oke. Nah, kayak gini, tanda tanya 3, kemudian strip dan tanda tanya 2. Ini berarti 5 karakter dengan ada tanda strip ya, setelah karakter ketiga. Oke, ini salah satu contohnya ya. Nah, kemudian yang ada tildanya nih. Yang ada tildanya berarti kita mau apapun depannya, tapi belakangnya ini harus tanda tanya karena kita ada tilde di sini. Kita bilang ke Excel, ini tanda tanya yang kita tulis setelah tilde. Oke, itu adalah tanda tanya. Kayak gini, hello. Karena dia berakhir dengan tanda tanya. Depannya apa nggak peduli karena depannya kita taruh asterik nih. Asterik, tilde, tanda tanya. Ini tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya kita pakai. Ini artinya apa? Apapun yang berakhir dengan tanda tanya. Oke, itu artinya. Yang terakhir nih, X, Y, Z, tapi di depannya ada asterik, di belakangnya ada asterik. Artinya apa ya? Ini yang isinya di tengah-tengah ya, atau di depan juga bisa, isinya ada X, Y, Z. Ini X, Y, Z di depan, ini X, Y, Z di belakang, X, Y, Z di depan. Selama ada X, Y, Z di dalam kata itu, dia akan mencocokkan. Oke? Gitu ya, sebenarnya gitu aja pengertiannya. Pengertiannya gitu aja, cuma harus dicoba terus nih, dicoba sampai ngerti ya. Oke. Dan satu lagi yang penting di sini, nggak semua rumus dalam Excel itu bisa menggunakan wildcard. Oke. Dan beberapa yang populer tuh ini ya, average if, count if, sum ifs dengan if dan ifs-nya. Oke. Kemudian semua yang lookup berarti lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP. Kemudian match juga bisa, match, X-match, dan search. Oke, ini adalah beberapa yang populer. Yang beberapa yang kita bahas nih. Salah satu kegunaan wildcard di dalam rumus-rumus ini. Oke, coretannya baik banget nih teman-teman. Tapi intinya ada asterik, ada tanda tanya. Oke, dan kalau kita mau benar-benar ambil asteriknya aja atau tanda tanyanya aja, kita menggunakan tilde di depannya. Oke, gitu ya. Dan abis ini kita akan bahas beberapa rumusnya. Oke, beberapa contohnya. Oke, jadi ini pengertiannya. Ada yang mau tanyain? Filenya bisa di-download gak ya? Bisa. Pilih file, klik filenya, kemudian pilih file, download. Jangan request ya. Kebanyakan orang kan request tuh, nggak perlu request, langsung aja klik file dan download. Oke. Kalau cari angka tertentu gimana Om? Maksudnya apa nih? Nanti kita bahas ya. Nanti kita diskusi lagi. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau bahas nih kegunaan wildcard di dalam beberapa rumus yang ada di dalam Excel dan yang akan kita bahas pertama kali adalah di dalam VLOOKUP. Oke. VLOOKUP, kemudian kita akan bahas index and match dan XLOOKUP buat teman-teman yang punya Excel 365. Jadi instruksinya sangat simpel. Kita mau VLOOKUP kelompok ada di sini di table reference berdasarkan asal dari salesman-nya. Kayak di sini Vicente dari Bogor, berarti dia di Bogor, dia akan mengambil kelompok A. Oke. Rory dari Jakarta, berarti Rory ada di kelompok B. Tapi the problem is kalau kita menggunakan VLOOKUP ya, kita akan menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP punya 4 argumen, teman-teman. Oke. Yang pertama lookup value. Mau cari apa nih kata Excel? Oke. Kita mau cari lookup value kita ya. Itu asalnya berarti Bogor. Oke, Bogor. Tabel arraynya di mana? Oh, di sini nih, di sini. Oke, tapi karena kita mau copy ke bawah, teman-teman. Jadi kita akan F4 2 kali.
supaya tanda dolar ada di depan baris, supaya kita kunci barisnya. Dan kalau udah ketemu Bogor di sini, kita akan ngambil kolom kedua. Oke, dan ini adalah exact match nih. Kita akan menggunakan false. Oke. But the problem is, karena kita menggunakan false, ini adalah exact match, nggak ada kata Bogor di sini. Adanya Bogor, koma, Jawa Barat. Nggak ada kata Jakarta, adanya Jakarta, koma, DKI Jakarta. Ya. Tadi kalau kita enter, akan NA, not available atau not applicable. Karena nggak ada. Mau nyari Bogor di sini, nggak ada yang katanya benar-benar Bogor. Adanya Bogor, koma, Jawa Barat. Oke. Jadi apa yang biasa kita lakukan nih kalau kayak gini, berarti kita biasanya tambah table bantuan ya. Kita akan tulis Bogor di sini dan kemudian langsung tulis Jakarta dan ini adalah flash fill. Kita bisa enter, tapi ke bawahnya salah, kita hapus. In fact ini salah semua ya. Jadi flash fill-nya salah. Jadi kita harus Tangerang, oke. Kemudian kita tulis Bekasi, kita tulis Bandung. Barulah kita gunakan VLOOKUP, oke, dengan table array yang seperti ini, oke. Nah, tapi pertanyaannya ada nggak cara tanpa menggunakan tabel bantuan? Oke, jawabannya ada ya. Karena kita bisa bilang ke Excel, kalau kita perhatikan polanya, Bogor itu selalu di depan nih. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung. Berarti kita bisa bilang ke Excel, jangan cari Bogor, tapi carinya adalah apapun yang dimulai dengan Bogor. Mau apapun di belakang setelah Bogor, kita nggak peduli nih. Karena kita mau cari yang Bogor. Gitu ya. Dan gimana cara mengekspresikan itu ke Excel? Kita bilangnya dengan Excel cari ya B3 nih si Bogor. Oke, tapi kita tambahkan dengan asterik. Gitu ya. Kita bisa mengasterik. Jadi kalau ini saya highlight nih, oke, dan kita press F9 atau function F9 buat ngintip, dia akan bilang Bogor asterik. Artinya apa? Bogor, selama dimulai dengan Bogor, apapun di belakangnya kita nggak peduli. Berarti itu true. Oke? Selama depannya Bogor. Berarti itu udah ketemu tuh. Oke, saya undo lagi. Jadi kalau saya enter, wah luar biasa ya. Sekarang dia bisa ngebaca. Kalau tadi nggak bisa ngebaca. Kenapa? Karena VLOOKUP-nya nggak dapet. Mau cari Bogor, nggak ada Bogor. Artinya Bogor, Jawa Barat. Tapi begitu kita bilang cari Bogor asterik. Apapun yang dimulai dengan Bogor, cari ini. Oke? Dapat ya. Dan tinggal double klik dan semuanya langsung dapat. Oke, Jakarta B betul, kemudian Tangerang C betul, Bandung E dan betul. Oke, jadi di sini kita menggunakan wildcard teman-teman, menggunakan wildcard untuk bilang ke Excel, saya mau cari yang depannya Bogor. Ini cara penulisannya. Oke, B3 dan untuk menggabungkan digabungin dengan asterik karena asterik adalah teks, jadi kita menggunakan tanda petik. Oke, enter. Kalau match gimana dong? Kalau match, oke, kita akan menggunakan rumus match. Oke, kita akan menggunakan rumus match. Match apa nih ya? Oh, kita mau match Bogor, tapi lagi-lagi Bogor nggak akan ketemu karena nggak ada Bogor. Adanya Bogor, Jawa Barat. Jadi kita akan gunakan hal yang sama ya. Jadi Bogor ampersand atau tanda dan kemudian kita akan gabungkan dengan asterik nih, sama seperti yang tadi. Oke, lookup array. Mau cari di mana? Cariin dong di sini. Oke, match. Oke, akan selalu mencari nomor urut, teman-teman. Oke, kalau kita bilang Excel cariin dong Bogor asterik di sini, dia akan hitung nih di mana Bogor. Oh, langsung ketemu di sini ya, karena Bogor asterik itu artinya Bogor belakangnya apapun ya. Enter, dia akan menghasilkan angka 1 karena angka 1 adalah nomor urutnya. Oke, kalau kita double klik, karena belum dikunci. Oke, ini kita kunci dulu F4 satu kali. Oke, kemudian kita double klik. Ini adalah nomor urutnya ya. Jadi Tangerang, di mana Tangerang? Nomor urut ketiga. Oke, kemudian Bekasi nomor urut keempat. Nah, kalau udah punya nomor urutnya, kita bisa mengekstrak kelompok dengan menggunakan rumus indeks. Inilah kenapa kita sebutnya index and match. Oke, jadi kita bungkus rumus match dengan rumus indeks. Oke, rumus indeks. Array-nya di mana nih? Oh, array-nya di sini. Oke, jangan lupa kita kunci juga. Kemudian dia tanya, lihat kursor saya, nomor row-nya yang keberapa? Nomor urutnya yang keberapa? Oh, udah kita hitung dengan rumus match. Oke, jadi dia akan mencari Bogor di sini, di bagian kelompok, berdasarkan nomor urut yang udah dicari dengan match. Tadi dapatnya angka 1 ya. Jadi dia akan mengambil yang baris ke-1, yaitu A. Kita enter, dan dia akan mendapatkan A, double klik.
semuanya akan sama seperti yang VLOOKUP. Oke. XLOOKUP, oke. XLOOKUP adalah upgrade dari VLOOKUP buat teman-teman yang punya Excel 365, oke. Tapi, oke, XLOOKUP ini upgrade karena luar biasa hebat gitu ya. Tapi khusus untuk wildcard, ini kalau kita pakai XLOOKUP, kita akan ada tambahan extra job nih, oke. Jadi XLOOKUP itu bagus buat apapun selain menggunakan wildcard. Jadi menggunakan VLOOKUP lebih bagus karena nggak ada extra step kalau kita menggunakan XLOOKUP. Oke, maksudnya apa extra step? Ini ya, kita kan gunakan rumus XLOOKUP. Lookup value-nya apa nih? Excel cariin dong kata Bogor, dikasih ampersand, dikasih tanda petik dan asterik. Oke, jadi kita bilang Excel Bogor asterik. Apapun yang dimulai dengan Bogor, saya mau data itu. Oke. Kemudian lookup array. Remember, XLOOKUP itu adalah index and match. Ya, cara kerjanya sama. Jadi kita akan cari dulu nomor urutnya nih. Oh, nomor urutnya di sini cariin dong. Oke, F4. Jangan lupa di F4. Kemudian dia bilang kalau udah ketemu nomor urutnya, Bogor nomor urut 1, return array-nya mau di mana? Oh, ambilin dong yang di sini. Oke, kita F4 lagi. Oke. Kemudian titik koma, if not found. If not found ini sama seperti if error ya. Jadi kita mau tunjukin apa kalau datanya nggak ada. Tapi karena saya nggak mau tunjukin, saya kosongin langsung tanda titik koma lagi. Sekarang dia tanya match mode. This is the extra step. Ini extra stepnya. Karena kalau kita menggunakan wildcard di lookup array, kita harus pilih yang ini. Bukan exact match, tapi wildcard character match. Oke, saya press tab, kurung tutup, enter. Baru kita dapat A. Oke, double klik dan jawabannya sama. Oke. Jadi gitu ya, keren banget rumus ini. Jadi kita nggak perlu bikin tabel bantuan, oke? Nggak perlu otak-atik dan menambahkan database yang lain. Kita tinggal bilang ke Excel, saya melihat pola yang mau saya cari itu selalu ada di depan. Jadi kita tinggal gunakan kata Bogor di ampersand atau digabungkan dengan tanda asterik dan kita bisa dapat jawabannya. Dan ini semua bisa dilakukan dengan VLOOKUP, index match, XLOOKUP, bahkan HLOOKUP, bahkan XMatch. Oke, karena mereka konsepnya sama nih, mereka lookup semua. Oke, gitu ya. Oke, kayaknya rame nih yang mau tanya ini. Saya coba baca dikit-dikit ya. Kita sambil satu section selesai kita bahas. Oke, oke. Tadi di mana ya? Zoom workbooknya ada di WhatsApp ya, ada di WhatsApp ya. Ada di WhatsApp. Teman-teman boleh banget, atau sebentar buat teman-teman di sini yang belum dapat, saya akan share di chat. Oke, sebentar ya. Oke. Yes, sudah di-send. Teman-teman yang belum dapat bisa download dari chat. Oke. Kemudian maksudnya wildcard yang angka gitu. Wildcard angka gitu. Bisa karena wildcard nggak peduli apapun selama dia karakter. Oke? Nggak peduli selama dia karakter. Nggak harus angka ya. Oke? Nanti dijelaskan bagian contoh Kang Ali nih. Tunggu sampai selesai. Oke. Mencari 3 karakter yang tengahnya angka bisa. Oke? Rekaman Zoom-nya besok, dibagikan besok. Maksudnya layar diperbesar, Bang. Oke. Nanti kita zoom in ya. Oke. Untuk indeks di VLOOKUP untuk apa? Dan VLOOKUP maksudnya ini untuk nge-lookup ya. Jadi ini adalah lookup function. Jadi misalnya teman-teman punya tabel referensi, oke. Jadi kalau dia lahir di Bogor, kita kasih kelompoknya A. Kalau dia di Jakarta, B gitu ya. Dan teman-teman punya database yang banyak banget nih. Imagine ya, ini datanya ratusan ribuan. Dan kita mau tulisin satu-satu. Oh, ini si Vicente di Bogor nih. Kelompoknya apa ya? Kita lihat referensinya. Oh, di Bogor itu A. Kita tulis A. Oke. Oh, Rory di Jakarta apa ya? Di Jakarta ya? Oh, ini B gitu ya. Tapi kita nggak mau manual. Jadi kita menggunakan lookup. Kita cari datanya dan kita ambil datanya. Oke. Jadi fungsinya sama. VLOOKUP itu untuk mengambil data, tapi argumennya berbeda ya, harus dipelajari. Sedangkan index dan match tujuannya sama, tapi cara kerjanya beda. Pertama, dia akan cari dulu nomor urutnya di mana. Udah dapat nomor urutnya, ya. Jadi match itu mencari nomor urut, index itu untuk mengekstrak data berdasarkan nomor urut. Makanya index dan match itu selalu bergabungan. Oke, fungsinya hampir sama seperti VLOOKUP. Oke, buat teman-teman yang pakai Excel 365, udah saatnya
Nggak perlu lagi menggunakan VLOOKUP dan index and match karena XLOOKUP it's powerful ya. Itu powerful banget. Oke. Gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, kali ini ya kita mau ngomongin gimana sih caranya mengekstrak data. Ini data cleaning nih. Oke, data cleaning. Misalnya kita punya nama dokumen yang berantakan kayak gini. Oke, ada data seperti ini ya. Dan tugas kita nih ya sebetulnya untuk mengambil kode kota yang ada di tengah. Kayak gini ya. Tangerang, Bekasi, Tangerang gitu ya. Kita mengambil Jakarta, kita mengambil data ini. Oke. Kalau datanya sedikit boleh banget dimanualin. Oke. Kalau teman-teman mau cepet boleh banget pakai flash fill. Tapi kita ngomongin rumus ya. Gimana sih caranya? Anggaplah data ini perlu diupdate gitu ya, dan kita nggak bisa pakai flash fill, nggak bisa pakai text to column. Kita harus menggunakan rumus supaya kalau ada perubahan setiap hari ditimpa, rumusnya akan terupdate. Oke. Nah, biasanya ya teman-teman ya, kalau kita lihat kayak gini, ini kita langsung mikirin MIT. Rumus MIT itu mengambil data dari tengah. Oke. Jadi kalau di sini kita bisa lihat kata TNG itu dimulai dari karakter keempat ya, karakter keempat sebanyak 3 karakter. Oke. Bekasi, oke, bukan keempat ya, kelima ya. Sorry, karakter kelima sebanyak 3 karakter. Bekasi juga dari karakter kelima sebanyak 6 karakter. Oke. Polanya apa yang bisa kita lihat? Biasanya kita menggunakan pola ya untuk menggunakan rumus left, mid, search, bla bla bla. Polanya yang kita lihat adalah kata-kata kode kota ini selalu dimulai setelah asterik yang pertama dan sebelum ada tanda tanya. Oke, be careful. Karena asterik dan tanda tanya adalah sebuah wildcard. Oke, jadi teman-teman mungkin pikir, wah kalau gitu ya, kita cari si asterik posisinya ke berapa. Ya, kita tahu ya posisinya keempat nih. Ini ketiga nih, oke. Jadi otomatis yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan rumus search, oke. Mau cari apa? Oh, saya mau cari asterik kah? Mau cari asterik ya. Within text. Di mana carinya? Di sini, oke. Kemudian mau mulai dari karakter keberapa? Oke, karakter 1. Jadi kita bilang ke Excel, lihat ya, sel A2, mulai dari karakter pertama, kamu hitung nih, sampai kamu ketemu si asterik. Nanti kasih tahu ke saya nomor urutnya berapa, gitu ya. Jadi kalau kita lakukan secara manual, dia kayak 1, 2, 3, 4. Nah, saya berharap nih dapat jawaban 4, gitu ya. Saya enter sekarang ya. Jawabannya 1. Kenapa? Karena semua karakter di sini itu adalah asterik. Itu ya. Itu bahayanya kita menggunakan asterik karena asterik bersifat wildcard. Nah, jadi disinilah fungsinya kita menggunakan tilde, teman-teman. Kita mau bilang ke Excel, saya mau cari asterik yang betul-betul asterik, bukan wildcard. Wildcard, remember, asterik itu mewakili sejumlah karakter, mau 1, 2, 3, 4, oke? Tapi kalau kita mau cari exactly, ya bener-bener si asterik nih, Excel, jangan nyalain wildcardnya. Kita mau cari asterik bener-beneran, oke? Jadi gimana? Kita gunakan tilde di depannya, oke? Jadi dengan menggunakan tilde, kita bilang ke Excel, cariin asterik nih beneran, bukan wildcardnya. Oke, saya enter, dia kemasukan 4. Wow, keren ya. Hanya dengan masukin tilde, yang tadi jawabannya 1 berubah menjadi 4. Oke, kita double klik buat lihat apakah ini menjadi 3. Yes. Jadi Excel mengerti kita mau cari si asteriknya. Betul-betul asterik, bukan wildcard. Karena kita menggunakan tilde di depan asterik. Oke, remember kita punya 3 wildcard. Asterik, tanda tanya, dan tilde. Oke. Nah, jadi that's good. Kita dapat tanda asterik pertama, lokasinya di lokasi keempat. Nah, kemudian kita mau cari nih lokasi si tanda tanya. Oke. Anggaplah kita nggak tahu ya, kita gunakan lagi search. Kemudian kita bikin tanda tanya kayak gini, oke? Karena tanda tanya adalah karakter, kita menggunakan tanda petik. Kemudian within text di sini, dan kita bilang ke Excel, mulai dari karakter nomor 1 di A2 cari lokasi si tanda tanya. Dia akan ngasih, kita berpikirnya akan masalah 8, oke? Karena tanda tanya berada di karakter ke-8. Tapi begitu kita enter, jawabannya lagi-lagi 1. Karena
Oke, karena dia nemu sebuah karakter, ya. Karena kan satu tanda tanya itu kan sebuah karakter ya, satu karakter ya. Dia nemu satu karakter, begitu dia ketemu di karakter pertama nih, ketemu 4 nih. Oke, ketemu 4, ini satu karakter nih, zoom, Adit nih. Ada satu karakter yang kita ketemuin dan dia posisinya di posisi ke-1, which is wrong. Ya, salah ya, karena bukan ini yang kita mau. Jadi tanda tanya di sini Excel mengira ini adalah sebuah wildcard. Jadi lagi-lagi kalau kita mau betul-betul cari tanda tanya, kita gunakan tilde di depannya. Oke? Gunakan tilde di depannya, enter, dan baru kita dapat 8. Lihat ya. Dengan menambahkan tilde, jawaban 1 berubah menjadi 8. Hanya dengan sisipin tuh. Oke, sisipin tilde. Oke, double klik. Dan kita dapat jawabannya. Oke? Gitu ya. Dan sekarang nyari kode kota, now it's very easy. Karena kode kota selalu bermula dari satu karakter setelah lokasi si asterik. Oke. Dan banyaknya itu 8 dikurang 4. Oke. Tapi kita kurangi 1. Gitu ya. Kita coba ya. Mid. Oke. Kita mau ambil data dari tengah. Jadi kita menggunakan rumus mid. Rumus mid punya 3 karakter. Punya 3 argumen. Yang pertama teks, mau cari di mana nih, Dit? Oke, mau cari di sini ya, di A2 ya. Oke, start number, mau mulai dari karakter keberapa? Kita tahu kata T atau B ini selalu mulai satu karakter setelah lokasi si asterik. Jadi kita akan gunakan ini, B2 yang merupakan lokasi asterik, kita tambah 1. Oke. Mau berapa karakter? Berapa karakter? Lihat ya, ini 3 ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa ambil karakter si tanda tanya ke-8, kita kurangi dengan karakter si asterik ya, dan kita tambahkan 1. Oke. Kita ambil 8 dikurang 4 tambah 1. Oke. Kalau teman-teman bingung kenapa ditambahkan 1, dicoba dipikirin ya, 8 dikurang 4 dapatnya 4 nih. Tapi TNG itu cuma 3 karakter, jadi kita kurangi 1. And it works, dan itu bekerja untuk semuanya. Oke. Saya enter, kita dapat, bukan ditambah 1 ya, dikurang 1, teman-teman. Dikurang 1. Jadi 8 dikurang 4, kita kurangin 1 lagi. Oke, karena kita mau 3 karakter. Oke, dapat TNG, double klik. Wah, it works wonder ya. Semuanya bekerja nih. Oke. Jadi kalau nanti tiba-tiba besok ada kesalahan, BKS ini ternyata nggak harus BKS tapi Bekasi. Oke. Teman-teman perhatikan BKS di sini, saya enter dan dia akan otomatis berubah menjadi Bekasi. Inilah salah satu keunggulan menggunakan rumus dibanding menggunakan fitur lain seperti flash fill atau text to column. Karena flash fill dan text to column bersifat stem, bersifat screenshot. Jadi begitu kita kerjain udah selesai, hard code tuh, udah dimatiin. Jadi kalau datanya berubah, dia akan berubah. Oke, jadi hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman punya data yang isinya adalah asterik dan tanda tanya, dan kita mau ambil posisinya menggunakan rumus search, oke, be careful, karena kita harus pikir nih, kita perlu tilde gak di depannya. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyain? Biasa pakai find untuk mencari simbol. Berfungsi dalam rumus find. Bisa juga ya, bisa juga. Oke. Cuma bedanya search sama find itu case sensitive. Oke, kalau search itu nggak case sensitive. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau cari huruf A besar, ada A kecil, kita harus pakai find. Oke, gitu aja ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau ngomongin penggunaan asterik di rumus SUMIF. Ini nggak hanya di SUMIF, oke? Seperti yang kita bahas, wildcard juga bisa bekerja dalam SUMIF, SUMIFs, count ifs, average ifs ya. Dan ini cuma contoh aja kita menggunakan SUMIF. Jadi teman-teman boleh banget cobain dengan menggunakan yang lain ya. Oke. Jadi di sini saya punya data lumayan banyak, oke, nggak banyak ya, 20-an, tapi datanya berantakan. Data produknya ya, atau data PO-nya ini macam-macam nih. Ada asteriknya, produk 3 dibagi menjadi 3 gitu ya, 3A, 3B, 3C. Oke. Dan ini sangat menyulitkan kalau kita mau menggunakan pivot table dan kita mau ngegroup. Oke. Dan wildcard bisa banget ngebantu calculation kita. Oke. Contoh yang pertama, kita mau cari nih total penjualan ini ya, total penjualan dari PO yang dimulai dengan A. Oke. Kan di sini ada K661, ada N, ada T, ada Y, ada C, ada B. Nah, ini kita ngomongin angka nih, oke. Kombinasi angka dan huruf, oke.
Dan di sini ada A, oke, ada 1, dan ada satu lagi di sini. Oke, ada 2 nih. Ada 93 dan 60. Jadi totalnya kalau kita gunakan secara manual itu 153. Tapi bayangin datanya banyak ya. Oke, dan kita nggak mau hitung manual. Gimana caranya? Oke, kita akan menggunakan rumus sum if. Oke, sum if adalah rumus untuk nge-sum atau untuk menjumlahkan jika ada sebuah kondisi. Oke, jadi kita mau menjumlahkan dengan satu kondisi. Kalau lebih dari satu kondisi, kita menggunakan yang kedua nih. Ada sum ifs. Oke, tapi dalam hal ini kita cuma punya satu aja. Oke, jika menggunakan sum if, screen tipnya bertanya range dan kriteria ini sepasang ya teman-teman ya. Range dan kriteria ini sepasang. Range itu artinya kumpulan sel atau list di mana kriterianya berada. Oke, jadi saya mau cari yang depannya A. Berarti ada di sini ya. Jadi saya akan blok aja semua nih sampai ke bawah. Oke, sampai ke bawah. Nggak perlu kita kunci karena saya hanya menggunakan satu sel. Kriterianya apa? Kriterianya saya mau cari yang dimulai dengan huruf A. Jadi kita tinggal tulis nih. Kita tinggal tulis dalam tanda petik A asterik, tanda petik. Jadi apapun yang di depannya A, mau belakangnya apapun itu, dia akan menghasilkan true. Oke, kita titik koma. Sum range-nya apa? Sum range-nya di sini di bagian penjualan. Oke, sebentar saya scroll down. Oke, kita enter. Jawabannya 153 exactly. Jadi apa yang dilakukan Excel ya? Saya zoom out ya biar kelihatan di bawah ya. Apa yang dilakukan Excel? Excel akan cek satu-satu. Yang ini depannya A bukan? Oh bukan. Ini bukan. Terus ya sampai ke bawah nih. Sampai ke bawah bukan. Sampai dia ketemu yang ini. Wah ini depannya A nih. Oh ya benar nih. Betul ya. Karena kita mau sum, kita akan ambil 93, disimpan dalam memori. Oke, lanjut lagi bukan. Ah, ini dia nih. Depannya A juga nih. Perhatiin ya, walaupun ini hanya 3 digit dan ini 4 digit, Excel nggak peduli selama depannya A. Karena asterik mewakili berapapun karakter, mau 1, mau 2, mau 3, terserah deh. Yang penting depannya A. Oke, dan Excel akan ngambil angka 60 dan dijumlahkan 93 dengan 60, hasilnya ya 153. Oke, keren ya. Jadi walaupun datanya berantakan, oke, kita masih bisa mengcompute dengan sum if dengan mengerti konsep wildcard. Oke, gitu ya. Yang kedua, jumlah penjualan PO yang dimulai dengan A dan 3 angka setelahnya. Jadi kita tahu di sini ada 2 yang dimulai dengan A, tapi ada 3 angka di sini dan ada 4 angka setelah A. Dan kita mau cuma yang belakangnya 3 angka nih. Oke, gimana caranya? Kita coba ya. Sum if, lagi-lagi range dan kriteria berpasangan. Teman-teman juga bisa banget blok kayak gini, blok semuanya. Oke, blok semuanya satu kolom. Oke, kriterianya apa nih? Kriterianya, kita mau depannya A, tapi belakangnya itu exactly 3 karakter. Not necessary angka ya, nggak harus angka selama 3 karakter. Jadi kita akan tulis nih A, oke, A, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Oke, karena kita mau depannya A, kemudian ada 3 karakter setelahnya, karakter apa aja nggak masalah selama dia tanda tanya, selama dia 3 karakter. Oke, kita tanda petik. Oke, kemudian sum range-nya ada di sini. Oke, kita enter karena cuma satu rumus ya teman-teman. By the way, kalau cuma satu rumus atau satu function, satu fungsi, kita nggak harus kurung tutup. Kita enter langsung dan kita dapat 93. Di mana 93? Ini dia nih 93 nih. Karena Excel tahu dia hanya menghitung A dengan 3 karakter setelahnya. Yang ini ada 4 karakter. Sorry, nggak sesuai karena di sini instruksinya itu adalah dimulai dengan A dan diikuti oleh 3 karakter. Karakternya apa aja? Mau angka, mau spasi, mau huruf, no problem. Selama ini 3 karakter. Oke, gitu ya, keren ya. Jadi tanpa menggunakan data cleaning nih, nggak perlu kita cleaning, nggak perlu kita pisah-pisahin. Oke, wildcard will do the job for us. Yang ketiga nih, jumlah PO dari semua produk 3. Produk 3 ini berantakan. Ada 3A, ada 3B, ada 3C gitu ya. Gimana caranya buat nge-sum cuma yang ini aja nih? Oke, sebenarnya banyak caranya, tapi dengan wildcard ini sangat praktis. Kita coba ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia ini semua
punya karakteristik ya, punya persamaan ya. Semua punya 3 strip di tengah atau produk spasi 3 strip di depan. Oke, jadi either one nih, bisa mau dipakai yang mana aja. Oke, jadi saya akan menggunakan rumus sum if. Oke, range-nya di mana? Kali ini kita range-nya adalah produk. Oke, kita bilang ke Excel, di kolom produk nih, cariin dong. Cariin apa? Cariin apapun yang ada isinya 3 sama strip. Bahkan mau nulis 3 doang juga bisa ya, tapi kita pakai 3 strip aja lebih aman ya. Oke. Jadi kita akan bilang ke Excel, cariin ya. Cariin apa? Cariin nih. Apapun, depannya apapun, saya nggak peduli ya. Kata kasih asterik. Selama dia ada 3 sama strip, belakangnya pun apapun aja deh. Nggak peduli tuh ya. Jadi kita cuma bilang Excel, cariin ya. Di tengah-tengahnya nih ada 3 strip. Depannya apapun, belakangnya apapun, nggak masalah. Selama tengah-tengahnya ada 3 strip. Karena kita lihat pola nih. Ada 3 strip A, 3 strip B, 3 strip C. Oke, gitu ya. Dan sum range-nya di mana? Sum range-nya di sini. Oke. Lagi-lagi yang satu function, enter, dan dia kamu kan 160. Betul nggak 160? 22 tambah 67 tambah 71, lihat kursor saya, sampai 160. Jadi apa yang dilakukan Excel? Excel melakukan sama layaknya sum if ya. Dia akan cek ada nggak ya 3 strip di sini? Oh nggak ada. Di sini nggak ada. Terus ke bawah. Oh nggak ada. Sampai di sini dia ngeliat, oh ada nih. Tengah-tengahnya 3 strip. Depannya produk dan spasi nggak apa-apa karena ada asterik. Belakangnya mau A, mau B, mau C, no problem karena ditaruh asterik. Selama dia nemu 3 dan strip, diambil. Oke? Di sini 3 strip, di sini 3 strip, dan dia akan mengambil 22, ngambil 67, ngambil 71. Perfect. Oke? Jadi dengan begitu, walaupun datanya berantakan nih teman-teman, kita masih bisa mengcompute, oke, atau mengkalkulasi, oke, atau membuat analisa. Yang terakhir nih, oke, jumlah penjualan yang produk beta. Oke, ini saya hapus-hapusin dulu ya, biar nggak mengganggu ya. Oke, produk beta di sini yang punya ada asteriknya ya. Oke, yang ada asteriknya lagi-lagi teman-teman, ada asteriknya. Oke, menarik ya. Kita mau cari yang ada asteriknya dan perhatikan asteriknya ada di belakang. Oke, berarti kita bisa menggunakan asterik di depan karena kita nggak peduli apapun yang di depan dan mencari asterik di belakang. Tapi kita mau cari literally asterik. Jadi kita menggunakan tilde. Oke? Kita coba ya. Jadi kita udah menggunakan asterik, tanda tanya, tilde, semua kita cobain. Oke, kita menggunakan rumus sum if. Excel, jumlahin dong. Jumlahin apa nih ya? Jumlahin dong kalau di sini nih di produk ini ya, kamu ketemu sama yang kayak begini nih. Asterik di depan karena saya nggak peduli apapun di depannya. Yang penting ada asterik di belakang, oke? Yang penting ada asterik di belakang, tapi tanda asterik. Jadi kita menggunakan tanda tilde dan asterik. Oke? Tilde asterik ini menunjukkan kita mau cari tanda asterik di paling belakang. Ya, tilde di depan menunjukin nggak peduli apapun yang di depan. Selama dia di belakang. Kenapa? Karena semua asteriknya ada di belakang. Polanya ada di belakang. Oke? Gitu ya. Ini yang mau kita cari. Nah, di mana sum range-nya? Kalau udah ketemu ya Excel, jumlahin dong di kolom C. Oke, kurung tutup. Oh, sorry, saya kekurangan tanda petik di sini. Oke, kurung tutup. Dan enter 172. Betul kah? Kita coba ya. 43 ditambah 69 dan ditambah 60 jumlahnya 172. Yes. Yes. Jadi lagi-lagi Excel bilang mana ya yang belakangnya tanda asterik. Oh, ini dia nih. Oke, kita ambil 43. Mana lagi ya? Mana lagi ya? Sampai ke bawah. Sampai ke bawah kita ketemu 2 lagi, yang ini dan Excel akan menjumlahkan data-datanya. Oke, dan dia akan kasih jawaban 72. Oke. Jadi dari 4 contoh soal ini kita mengkombinasikan asterik, tanda tanya dan tilde dan itu tiga-tiganya ya. Jadi dicoba lagi teman-teman. Bahkan teman-teman bisa nih habis ini cobain ya dengan count if. Menghitung, oke, menghitung yang PO-nya depannya A, berapa kali ada transaksi, oke. Atau cari average yang huruf depannya M atau mencari average produk beta, oke. Jadi bisa banget karena lagi-lagi bisa bekerja dalam sum if, count ifs, average ifs. Saya belum coba di max if, tapi seharusnya juga bisa. Oke, jadi keren banget. Dicobain ya. Oke, ada yang bertanya. Sampai di mana tadi ya? Bang, bagaimana cara mencari nama kota
dalam sebuah rentang data yang tidak punya simbol khusus. Harus dicari polanya. Harus dicari polanya. Jadi harus dicari pola. Maksudnya nggak ada tanda asterik atau tanda tanya. Sebetulnya asterik tanda tanya itu bisa any karakter. Bisa karakter apa aja. Oke, seperti tadi ya. Kita mau cari kota, Kendal, dan Kediri. Oke, Kendal dan Kediri. Apa polanya? Dua kota ini dimulai dengan huruf K sama E. Sisanya 4 karakter. Berarti kita bikin tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Mau karakternya apa aja, nggak peduli selama ada 4 karakter setelah suku kata K sama E. Gitu ya, contohnya gitu ya. Jadi nggak harus punya simbol khusus. Yang penting kita lihat polanya. Seperti yang di sini ya, polanya adalah 3 strip atau asterik di belakang. Ini adalah pola-pola yang harus kita pelajari. Oke. Bos Adit, 3 tanda asterik tidak masuk hitungan rumus yang ketiga. Kalau 3 asterik, 3 asterik itu berarti 3 di depan tuh Kang. Jadi kalau mau ngambil 3 aja bisa ya sebenarnya di sini ya. Jadi saya mau ambilnya cuma 3. Oke, bisa nih. Coba ya hasilnya. Oke. Hasilnya salah, sorry ya. Hasilnya salah karena dia akan mengambil ini nih. Produk, oke. You are right. Sorry ya, ini saya agak salah nih. Karena pertanyaannya mengambil semua produk 3, berarti 3 strip A, 3 strip B, 3 strip C, dan ada 3 di sini. Betul. Betul ya, Kang Ali, betul ya. Saya kelewat nih. Berarti bukan 3 hyphen ya. Bukan 3 strip, tapi kita harus pakai 3. Asterik, 3 asterik. Karena saya nggak ngeliat yang di bawah nih. Ada ini nih, yang nggak ada tanda stripnya. Jadi kalau kita mau ambil semua produk 3, betul. Berarti yang kita mau cari itu adalah angka 3 sebelum kita pakai asterik dan sudah kita pakai asterik. Oke, thank you Kang. Oke, apa lagi nih? Kita coba ya. Misal cari jumlah penjualan di PO yang diawali huruf K diikuti angka berapapun. Sayangnya hanya 1 huruf dan angka, jadi tidak sesuai datanya. Misalnya KM, KN, KG, KH. Misalnya mau cari gitu ya. Misalnya ini kalau saya mengerti dengan baik ya. Jadi K-nya saya ganti di KN gitu ya. Oke, dan kita cuma mau cari huruf yang depannya P, depannya K, dan 1 karakter setelahnya. Gitu ya. Kalau ini yang dimaksud berarti kita bisa menggunakan sum if. Range-nya di mana? Range-nya di sini. Kita mau cari apapun yang mulanya K, oke, dan tanda tanya. Oke, dalam tanda petik. Karena kita cuma mau 2 karakter. Karakter K dengan 1 karakter setelahnya. Oke, dan kita sum range di sini. Oke, enter. Dan kita cuma dapat 1 nih, 84. Kalau ini saya ganti menjadi K3, K2, enter. Dia akan menjumlahkan. Karena depannya K dan apapun belakangnya, 1 karakter, mau itu angka, mau itu huruf, dia akan ngambil. Oke. Kalau saya mengerti ini ya, depannya K karakternya adalah angka. Betul ya, K2. K2 akan mengambil. Karena 84 ditambah 13 nih, menghasilkan 97. Oke. Mas Ahmad Sodikin. Semoga menjawab nih. Oke. Kalau saya mengerti dengan benar. Kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Oke, sekarang kita ngomongin if ya. Nah, sebetulnya menarik. Di dalam if, kita tidak bisa menggunakan wildcard. Di dalam if, tidak bisa menggunakan wildcard. Tapi kita bisa menggunakan salah satu rumus yang tadi tuh, oke, sebagai logical test di dalam if. Oke. Jadi contohnya kayak gini. Contohnya, sekarang saya taruh asteriknya, ya, saya taruh asteriknya di tengah-tengah. Oke, saya taruh asteriknya di tengah-tengah, dan setiap ada tanda asterik, dia adalah produk beta. Jadi saya mau ada tulisan beta. Jadi kayak di sini ya, saya mau ada tulisan beta, kemudian saya mau ada tulisan beta di sini. Oke, nah gimana nih? Gimana nih caranya? Oke, jadi first of all, kita harus bikin logical test dalam if. Sebenarnya ini if ya. Karena ada 2 opsi. Opsinya ditulis beta atau dikasih blank. Oke, jadi if kalau dia ada asteriknya,
kita kasih tulisan beta. Kalau enggak, kalau false, kita mau kasih blank. Oke. Dan cara menentukan logical testnya sebetulnya yang paling mudah itu menggunakan count if. Jadi kita bisa bilang ya, count if, oke, count if dong, hitungin ya satu-satu ya, nggak perlu semua range. Kita mau hitung ini. Di sini, ya, di sini ada nggak sih, ya, ada nggak sih karakter asterik di tengah-tengah? Karakter asterik di tengah-tengah itu apa ya? Karakter asterik di tengah-tengah itu adalah asterik apapun di depannya. Oke. Kita mau ada asterik di tengah, berarti kita kasih tilde dan asterik. Oke. Kemudian apapun di belakangnya kita kasih asterik lagi. Wah, ini sangat lucu ya. Asterik, tilde, asterik, asterik. Oke. Kalau kita nggak mengerti konsep wildcard, ini kita bisa bingung ya, ini apaan gitu ya. Oke. Kemudian kita kasih kurung tutup, enter, jawabannya 0. Kenapa 0? Karena nggak ada di sini. Kita bilang ke Excel, hitungin ya, hitung. Di B2 ada nggak yang ada asterik di tengah-tengahnya? Jawabannya 0, nggak ada. Saya double klik, dan di sini 1 ada. Di sini 1 ada. Di sini 1 karena ada. Artinya apa ya? Artinya, wah ternyata kita bisa pakai count if untuk bikin 1 and 0. True and false. Gitu ya. Jadi sekarang baru kita bisa bungkus rumus ini dengan if. If apa nih? Kalau ini equal to 1. Kalau dia sama dengan 1, artinya ada asterik. Ya. Kita mau tulisan beta. Kalau enggak, kasih blank aja deh. Gitu ya. Kalau false, kasih blank. Dan saya enter, dia akan kasih blank. Double klik, dia akan kasih beta yang ada asteriknya. Oke, keren ya. Dan lagi-lagi ini sangat menarik ya. Jadi kalau orang-orang yang mengenal Excel tapi masih di tahap pemula dan belum mengerti wildcard, ngelihat data gini ini bingung banget, ini apaan ya? Sebetulnya ini adalah asterik depan, berarti apapun di depannya, asterik belakang tuh apapun di belakangnya, dan tilde asterik itu tanda asterik realnya, bukan wildcard. Jadi apapun di depan, apapun di belakang, selama ada real asterik di tengah-tengah, yes, hitung. Kita bilang ke Excel kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini keren banget nih. Lagi-lagi mengkombinasikan dua wildcard sekaligus, yaitu asterik dan tilde. Oke, gitu aja nih yang buat yang kali ini. Oke. Kalau mau ambil asteriknya 1 aja, gimana Bos Adit? Maksudnya apa ya? Saya masih kurang ngerti nih. Mengambil, kan di data ada yang 1, ada yang 2. Doesn't matter ya. Karena selama dia nemu 1 di tengah, dia akan ngambil. Oke. Jadi kalau misalnya data yang 2 ini ya, 2 asterik itu 2 asterik itu Charlie misalnya. Kita coba ya, saya juga belum tahu nih. Kalau misalnya kita kasih 2 asterik, bisa gak tilde asterik asterik? Oh, ternyata nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa karena di sini instruksinya itu ada hanya misalnya cuma 1 aja gitu ya. Jadi mau 1 mau 2 karena kita mencari yang ada asteriknya gitu ya. Oke. Maksudnya cuma mau ambil data yang 1 aja. Oh, maksudnya cuma mau ambil yang 1 aja. Oke, kalau gitu kita gimana ya itu ya? Sebentar ya, saya coba pikirin ya. Kita bisa cari count if. Kalau kita tambahin, mungkin bisa gini. Kita akan tambahin. Saya bisa cobain ya. Kita coba pakai ampersand dengan tanda spasi dan ampersand dengan tanda petik lagi ya. Kita coba ya. Enter. Ups. Nggak bisa tanda petik. Enter. Masih nggak bisa ya. Berarti akan saya coba ya, karena saya kurang tahu juga nih. Karena saya mau cari sebetulnya asterik dengan spasi, karena itu perbedaannya ya. Oh sama, di sini juga ada asterik spasi. Oke. Kalau gitu mungkin kita cari asterik yang di depannya asterik tuh. Oke, gimana ya? Coba ya. Saya undo sebentar ya. Kita mau cari asterik. Kita mau cari asterik yang di depannya asterik.
Bisa gak ya? Ini saya coba dulu deh. Atau ada teman-teman yang punya jawaban yang lain nih? Bisa gak Bang kalau kata beta di kolom quantity berasal dari bukan hanya satu angka? Bisa gak? Bentar ya, saya coba mengerti ya. Bisa gak Bang kalau kata beta di kolom quantity di kolom beta kali maksudnya Bang, berasal dari bukan hanya satu angka. Maksudnya dia ngecek banyak gitu ya. Terus jawabannya di sini gitu ya. Tapi dalam hal ini karena kita harus mengevaluasi satu kan, ya kan? Karena dia per baris nih. Cuma yang ini yang beta, yang ini yang enggak gitu ya. Oke. Jadi agak sangat sulit nih karena kita mau evaluasi satu-satu per produk. Kalau dia ada asterik kita kasih beta. Oke. Pertanyaan Mas Ahmad saya simpen dulu ya sambil kita pikirin ya. Sambil teman-teman kalau ada yang punya jawaban bisa tulis juga di kolom jawaban ya. Oke. Oke. Gitu ya. Jadi if lagi-lagi nggak bisa pakai wildcard sekaligus, oke? Tapi kita harus menggunakan rumus yang lain tuh yang bisa menggunakan wildcard. Di sini kita pakai count if sebagai logical test. Oke. Oke, yang terakhir nih, udah 1 jam ya. Nah, ini rumus keren banget ya. Kebetulan dulu saya anak matematika nih, jadi begitu kenal rumus ini kayak relate banget nih. Tapi sayangnya rumus ini hanya ada di Excel 365 ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pakai Excel 365, cobain dipraktekin. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Dengerin dulu ya. By the way, teman-teman bisa trial 365 sambil cobain. Atau gunain Excel online buat nyobain. Karena dengan Excel online, teman-teman bisa dapat akses ke rumus-rumus ini. Jadi kalau dulu saya zaman sekolah ya, kalau misalnya ada kebetulan karena saya sekolah di luar, kita pakai bahasa Inggris, kita selalu bilang begini, let X be 5. Itulah kenapa rumus ini disebut let. Oke, rumusnya let. Jadikan X menjadi dari 5 gitu ya. Let X be 5, let Y be 10 gitu ya. Jadi kalau saya punya rumus X-nya 5, Y-nya 10, kalau saya punya rumus X ditambah Y ya, jawabannya adalah 15 gitu ya. Karena X-nya 5, Y-nya 10. Jadi kita nge-store sebuah angka di dalam sebuah variable. Ini agak matematika nih bahasanya. Nge-store sebuah angka atau sebuah expression, sebuah rumus di dalam sebuah variable. Oke. Dan kita pakai variable ini gunanya apa? Gunanya sebetulnya untuk menyederhanakan rumus. Karena kalau rumus yang panjang itu diulang lagi, rumusnya kan sangat panjang. Oke. Jadi pertanyaannya dalam kasus ini adalah buat tanggal urut dari tanggal 1 September sampai 30 September, tapi tidak termasuk weekend. Oke, tidak termasuk weekend. Jadi kita coba ya buat nomor urut di dalam Excel 365 itu sangat cepat dengan menggunakan sequence. Oke, rumus sequence. Oke, tapi agak sedikit banyak nih argumennya. Jadi pertama kita harus tentuin dulu berapa sih row yang mau kita ambil. Dalam hal ini sangat simpel ya, karena dari 1 sampai 30. Berarti kita mau bikin 30 row ke bawah. Oke. Tapi kalau datanya berbeda, kita harus bikin dinamis ya. Jadi caranya kita bisa aja nih kita ambil tanggal terakhir, kita kurangi tanggal awal, kita akan dapat 29 ya, dan kita tambahkan 1. Oke, buat dapat 30 nih. Oke. Kolomnya kita nggak mau banyak kolom, kita cuma mau 1 kolom ke bawah. Berarti kita tulis 1. Kemudian dia bilang, oke, mau bikin sequence ya, mau bikin nomor urut ya. Startnya berapa? Oh, startnya ini 1 September. Oke. Kemudian stepnya, setiap bikin nomor urut mau nambahnya berapa? Oh, kita mau nambahin 1. Jadi kita bilang ke Excel di kolom ini nih, 1 kolom aja, sebanyak 30 row, mulai dari 1 September, bikin nomor urut atau sequence satu-satu. Ya, 1 September, 2 September, 3 September, 4 September, bla bla bla. Enter. Dia akan menghasilkan nomor urut nih dari Thursday 1 September all the way sampai tanggal 30. Oke, teman-teman ngelihat box warna biru, ini disebut dynamic array formula. Oke. Dalam Excel 365 yang nge-spill jawabannya. Kita bikin satu rumus, jawabannya banyak gitu ya. Ini namanya dynamic array formula. Oke. Tapi di sini masih ada weekend ya, masih Saturday Sunday, masih ada Saturday Sunday gitu ya. Dan kalau kita udah ngomongin ngomongin weekday dan weekend, kita itu harus menggunakan rumus yang namanya weekday. Oke. Jadi perkenalan rumus weekday.
Oke, weekday. Misalnya serial number di sini, ya. Wah, ini argumennya banyak banget nih. Oke, tapi yang paling useful itu sebenarnya nomor 2. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin weekend, kalau kita mulai sebuah minggu dari hari Senin, ya, hari Senin nomor 1 nih, 6 dan 7-nya itu adalah Sabtu dan Minggu. Oke. Kalau kita menggunakan yang nomor 1, dia mulai dari 1 Sunday. Berarti Sunday tanggal nomor 1 dan Saturday itu nomor 7 gitu ya. Kita coba ya. Kalau kita pakai nomor 2, enter, apa hasilnya? Dia akan menghasilkan formatnya, kita ganti menjadi number, atau gini, atau saya move ke sini. Oke. Oke, formatnya kita ganti menjadi number. Dia akan 4. Kenapa? Karena Thursday dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis adalah hari keempat. Kalau kita copy ke bawah sedikit ya, 6 dan 7 adalah Saturday and Sunday. Kita copy ke bawah lagi, 6 dan 7 lagi-lagi Saturday and Sunday. So, kita punya pattern. Oh, ternyata weekend itu adalah 6 dan 7 waktu kita bungkus sebuah tanggal dengan weekday. Gitu ya. Jadi gimana dong? Jadi kita bungkus rumus sequence dengan rumus filter, oke? Ini agak sedikit advance ya buat teman-teman yang belum ngerti, nggak masalah, tapi dipahami ada rumus ini dalam Excel. Sequence buat bikin nomor urut, filter untuk ngefilter, oke? Ngefilter apa? Ini ngefilter ini semua nih, ngefilter sequence ini. Kita mau ngefilter sequence ini, ya, titik koma, dengan apa? Dengan kriteria apa? Include apa? Kita mau include apa ya? Weekday, oke, dari ini semua, dari sequence ini. Saya copy lagi ya. Jadi diulang lagi ya rumus sequence. Perhatikan ya, rumus ini diulang lagi, oke. Saya mau weekday-nya ya. Kita pakai yang kedua. Hati-hati teman-teman, rumus ini semakin panjang, oke. Kurung tutup, oke. Sebentar, kurung tutup. Kita mau dia nggak weekend. Kalau nggak weekend, berarti kita mau dia di bawah 6. Apapun yang hasilnya di bawah 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Ya, gitu ya. Benar ya? Jadi saya kurung tutup di sini. Oke, ini untuk kurung tutup filternya, enter. Dan sekarang, look teman-teman, Saturday, Sunday is gone. Saturday Sunday nggak ada, udah nggak ada Saturday Sunday. Habis Jumat langsung ke Monday, habis Jumat langsung ke Monday. Karena rumus filter ini ngefilter yang cuma weekday-nya 1 sampai 5. Keren banget ya. Padahal nggak ada weekday, nggak ada angka 1, nggak ada angka 2. Tapi kita bungkus rumus ini dengan menggunakan weekday. Oke, itu ya. Tapi yang mau saya bilang sebetulnya ada 2 repetition dari rumus yang panjang ini nih, rumus sequence. Oke, rumus sequence ini diulang 2 kali. Rumusnya panjang ya. Jadi ada nggak cara ya? Atau saya bikin lebih complicated ya. Saya bikin lebih complicated. Saya nggak mau yang tidak termasuk weekend dan Rabu. Oke, Rabu itu week number 3. Jadi saya nggak mau nih ketemu weekend dan ketemu Rabu. Jadi di dalam rumus ini adalah karakter pertama. Sorry, ini adalah apa ya? Kriteria pertama. Kita nggak mau weekday-nya di bawah 6. Kita punya karakter kriteria kedua sekarang. Jadi saya kurung tutup menunjukkan ini adalah kriteria pertama, dan kriteria kedua ini bersifat N, bersifat dua-duanya harus dipenuhi. Jadi kita akan kalikan, oke? Kalikan dengan apa? Kita akan copy semuanya nih, sama lagi semua nih. Oke, saya copy ke sini, dan kali ini saya nggak mau ya, nggak mau di bawah nih teman-teman ya, nggak mau dia sama dengan 3. Oke, kurung tutup sekali lagi, enter. Look, habis Tuesday dia langsung ke Thursday. Rabunya dihilangkan. Oke, keren ya. Bayangin teman-teman harus bikin sequence tanggal, weekendnya nggak mau, hari Rabunya nggak mau. Bikinin dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau kita manual, capek juga ya, harus di sort, copy, hapus Rabunya, hapus Sabtunya, hapus Minggunya gitu ya. Tapi dengan rumus filter, sequence, dan weekday, wow, sepanjang ini teman-teman. Sepanjang ini. Oke. Jadi kalau saya tulis di bawah rumusnya dengan rumus formula teks. Oke. Kita klik yang di atas, enter. Rumusnya saya zoom out sepanjang ini nih. Oke. Tapi ada yang menarik. Apa yang menarik? Perhatikan. Sequence ini nih, ya, saya kotakin ya.
itu di-repeat sampai sini ya. Di-repeat teman-teman 3 kali. Oke. Diulangi sampai 3 kali. Oke. Jadi kalau kita bisa menyederhanakan rumus ini dengan rumus let, oke, akan lebih enak dilihat ya, betul ya? Oke, kita coba ya. Jadi rumusnya kayak gini. Rumusnya saya copy dulu ya biar gampang ini ya. Saya akan copy rumus sequence-nya, sequence di sini sampai 1. Oke, saya copy. Rumus yang akan saya pakai adalah let. Oke, let. Oke, kita mau let apa? Kita name 1 ya. Kita bikin variabelnya. Saya mau x, oke. Apa value-nya? X itu artinya ini. Sequence D3 kurang D1 bla bla bla. Intinya ini bikin apa? Bikin tanggal, oke. Ini yang kita mau nih. Oke, sekarang calculation-nya. Calculation-nya apa ya? Filter ya. Jadi ini kita ulangi seperti yang tadi. Kita mau filter apa? Filter apa nih? Filter si sequence. Sequence itu apa? X. Betul ya? Lu kayak di sini ya. Kita mau filter, lihat kursor saya. Saya mau filter sequence ini. Dan kita udah store sequence ini dalam X. Oke, kita mau X, kemudian titik koma, include-nya include apa? Nah, di sini kita punya 2 kriteria. Yang pertama weekday-nya di bawah 6, satu lagi weekday-nya tidak sama dengan 3. Berarti saya akan menggunakan rumus weekday, serial number-nya adalah X. Oke. Kemudian return type-nya 2, saya nggak mau apapun yang di bawah 6, ini adalah kriteria pertama, remember kriterianya harus menggunakan tanda kurung, oke. Kemudian kita kalikan dengan kriteria kedua, yaitu weekday dari X, 2 ini adalah supaya nomor 6 dan 7 adalah weekend, oke. Dan kita tidak mau sama dengan 3, kurung tutup, dan kita tutup filternya, dan sekarang kita tutup let-nya. Enter. Hasilnya sama, teman-teman. Hasilnya sama. Dan yang lebih menarik itu untuk melihat seberapa panjangnya rumus ini. Oke, formula teks kita lihat di sini. Enter. Sekitar 60% hemat ini ya, hemat space ya. Oke, bayangin kalau teman-teman punya kriteria yang lain. Oke, nggak mau Sabtu, nggak mau Minggu, nggak mau Rabu, nggak mau Jumat misalnya. Ini akan semakin lebih panjang yang atas yang ini. Dan rumus let itu akan sangat mudah karena kita tinggal bilang X, X, dan X. Oke. By the way, kalau teman-teman, saya udah mulai pakai rumus let karena kalau kita lagi bikin rumus yang panjang, saya nggak mau ngulang lagi, ya kita cuma tulis X atau Y atau segala macam, oke. Jadi boleh banget dipraktekin dan dicobain, oke. Q&A ya, kita coba ya. Rumus sequence nggak ada 2016, nggak ada mas, sorry banget. Rumus sequence ada di Excel 365 atau Excel 2021 atau Excel online. Jadi kalau mau nyobain, teman-teman bisa ke Excel online dan cobain aja gitu ya. Oke, Excel 365 atau Excel online, betul Mbak Diara. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanyain? Jadi, udah 1 jam lewat. Oke, jadi gitu aja webinar kita hari ini. Kita bahasin wildcard, seru banget ya. Ada tanda asterik, tanda tanya, dan tanda tilde, dan kegunaannya masing-masing. Dan kegunaannya dalam VLOOKUP, index and match, XLOOKUP. Bisa juga teman-teman cobain di HLOOKUP atau di XMatch, oke. Kemudian kita tadi pakai rumus search buat cari asterik dan tanda tanya, hati-hati dengan tildanya. Kemudian di SUMIF kita cobain banyak variasinya, dan teman-teman bisa cobain nih COUNTIF, average if, yang lain-lain, oke. Kemudian tadi walaupun di if nggak bisa, tapi kita bisa gabungin COUNTIF yang bisa menggunakan wildcard di dalam if sebagai logical test, oke. Dan yang terakhir nih kita bahas rumus let. Ini keren banget rumus let ya. Apalagi buat teman-teman yang punya background matematika ya, oke. Mungkin bisa relate. Dan ini keren banget. Ini fungsinya untuk menyederhanakan, oke, menyederhanakan rumus yang panjang, oke. File yang ada jawabannya bisa di-share. Yes, saya save, oke. Saya save. Nanti bisa saya share. Anyway, saran saya sebetulnya file kosongnya yang barusan saya kirim, besok pagi udah dapat rekaman nih, teman-teman cobain lagi nih. Lihat lagi, tonton lagi, post lagi gitu ya. Dicobain. Oke. Video recordnya diupload, yes, besok pagi Kak, kemungkinan. Oke. Ada lagi mau tanya? Silakan.